mencangkul saya tuh mencangkulnya pinter mbak. Mencangkul pinter, kuat saya tuh meskipun kecil gini. Kalau masnya ini lebih kuat lagi nih. Tapi biasa kecil-kecil tuh cabai rawit. Oh gitu. Aduh, enggak sih. Nah setelah itu ke Bali. Ya. Ke Bali pengen berkembang lah itu. Setelah pengen berkembang, sekolah di kursus bahasa Jepang. Kenapa pada saat mengambil kursus bahasa Jepang? Karena kalau mau, saya pengen kerja di hotel. Nah, saya tuh waktu di kampung itu melihat di TV itu kurang kerja di hotel itu kan pakainya keren. Keren-keren rapi-rapi gitu. Hari ini saya juga agak keren nih, tapi kemarin lebih keren tuh kayaknya. Nah, setelah itu ditanya waktu wawancara, kamu bisa bahasa asing nggak? Gitu. Saya bilang bisa. Bahasa apa? Bahasa Suriname. Suriname itu kan bahasanya bahasa Jawa ya. Mirip. Wow, itu nggak ada tamunya itu yang ke Jepang itu katanya gitu. Terus yang paling bagus apa? Bahasa Jepang, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Gitu. Akhirnya kursus bahasa Jepang. Nah, setelah kursus bahasa Jepang itu, karena saya tuh orangnya kan dedel loh tak saya itu mbak. Dedel itu apa mas? Bodoh. Bodoh itu bahasa Indonesia. Mas kalau bodoh itu nggak mungkin jadi CEO perusahaan mas. Nggak tahu itu mungkin orang ini ya. Waktu saya aliyah itu satu kelas itu 14 orang. Saya 3 tahun berturut-turut itu selalu selalu mendapat rekor ranking 1 dari belakang. Dari belakang. Tapi tampaknya sekarang Anda sukses gitu. Apa sebetulnya kunci sukses Anda di luar negeri pula? Biasa kalau misalnya orang sukses di luar negeri itu tanggapan dari orang dalam negeri, wow, keren. Gitu. Kuncinya di mana? Kuncinya apa Mas Mahmudi? Kuncinya karena saya tuh tidak banyak kemampuan. Saya tuh menggandeng orang yang punya kemampuan. Jadi waktu saya kerja di Jepang itu ada teman satu perusahaan saya itu orang Jepang. Beliaunya udah sepuh. Tak tanya-tanya setelah banyak ngobrol itu ternyata beliaunya itu mantan bos dan perusahaannya bangkrut. Akhirnya ya udah saya tanya, kamu masih pengen jadi bos lagi nggak? Ya pengen dong gitu. Oke kalau gitu aku yang modal, Anda yang jadi bosnya. Karena dia koneksinya kan banyak Mbak. Nah, setelah itu saya juga menjadi supir Anda. Setelah jalan kemana-mana ketemu kliennya, kenalan sama kliennya, saya juga memperkenalkan diri gitu. Kenapa begitu? Masalahnya nanti kan sebentar lagi beliaunya kan pensiun nih. Saya harus meneruskan itu. Gitu. Nah, setelah pensiun saya harus kerja keras. Ternyata jadi bos waktu itu nggak enak banget Mbak. Nggak enak banget, kenapa? Iya harus mencari kerja, harus menghidupin karyawan segala macam. Nggak enak deh, enak jadi karyawan. Waktu itu saya mikir kayak gitu. Tapi saya berpikir saya udah sampai di sini, ya sekali jalan pantang menyerah gitu aja. Nekat Mbak, nekat. Ya sebisa-bisanya karena udah jalan gitu ya, udah ngeluarin modal, ngerjain hal yang bisa aja nggak bisa, apalagi ngerjain nggak bisa gitu kan. Terus setelah itu bagaimana caranya saya didik, bukan saya didik ya, karena saya orang bodoh nggak bisa mendidik. Saya ajarin, saya pengaruhin karyawan saya yang orang pintar gitu, orang Jepang. Setelah itu udah kamu yang meeting aja lah, kamu yang gini lah, nanti pokoknya biayanya klaim aja ke perusahaan gitu. Dia kan seneng. Akhirnya meeting, dia dapat kerja, akhirnya wah bersyukur. Nanti tanda tangannya, ya tanda tangan kan harus bosnya. Kalau saya pakai nama Mahmudi, itu kan nggak lucu itu namanya. Orang mana itu? Jadi saya ngambil nama Fukumoto. Istri dari keluarga istri Anda. Iya, dari keluarga istri saya. Jadi intinya adalah pantang mundur dan juga berstrategi di kantor gitu. Kalau misalnya memang skill saya tidak di sini, saya akan majukan orang lain. Baik, ini adalah salah satu tokoh inspiratif kita. Berikutnya, betul, berikutnya ada Mas Wona ya. Mas Wona ini mengajarkan pencak silat, betul Mas Wona? Iya, betul. Di saat ini di mana? Di Washington ya? Di daerah Washington DC. Dan itu sudah berapa lama Mas Wona mengajarkan di sana? Mengajarkan pencak silat di sana sejak tahun 95. 95, dan tanggapannya kenapa sih pencak silat gitu yang malah diajarkan oleh Mas Wona ini di sebetulnya itu kan itu keturunan saya dari bapak saya. Dari bapak saya orang Banten, dia juga main aliran Cimande. Dari situ saya setiap pagi kan
nonton dia latihan setiap pagi, jadi itu bikin saya inspirasi milih silat gitu. Sebenarnya sudah pergi dari Indonesia dari umur berapa, Mas? Sejak 5 tahun. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya kurang lancar. Lancar kok. Lancar, cukup lancar. sekali. Tapi tanggapannya di sana gimana? Karena di sini juga ada Richard yang juga adalah student ya dari Mas Wona ya. Yes. How did you find out about pencak silat ini? So I found out Pencak Silat through friends of mine that were in a band, and 2 of the band members were from Indonesia. Wow. And they were teachers at my school. So my friend invited me to come, and I've been a member ever since. And my class was in the Indonesian embassy in Washington D.C. Okay. And how long have you been a student for? Kawana, Juan and I had trained together when we were small, but he's been my teacher. I've been taking silat for 28 years, so he's been my teacher and always above me for 28 years. Oke. Yeah. Oke, Mas Wona sendiri, ini sebenarnya pencak silat di sana diterimanya seperti apa sih? Banyak sekali kah yang ingin bergabung dan ingin belajar mengenai ini? Ada juga sih, ya seperti misalnya lagu kan ada yang suka ada yang enggak. Tapi kalau yang untuk pencak silat pertama kali orang karena kalau coba itu kan mereka penasaran, oh ini pencak silat, terus pas sudah coba mereka pasti udah suka. Gitu. Oke. Kenapa nggak? Maksudnya ini membawa aliran-aliran tertentu juga ya, aliran Sunda dan lain-lain juga. Iya. Itu mengajarkannya, mengenalkannya seperti apa tuh ke mereka? Dari lagu gendang pencak, dari kebudayaan, jadi dari batik, itu ya, dari makanan. Richard dia paling suka masakan Indonesia. Wow. Terus bahasa juga kalau misalnya kita ngajar gerakan itu kan bahasa Indonesia semua. Oh begitu. Kalau misalnya saya ngajar di American University, karena saya dosen di American University, ngajar pencak silat juga itu udah masuk akreditasi. Jadi kita ada kurikulum ini, muridnya semua kalau kita kasih ujian harus ini tahu apa sih gerakan Indonesia di dalam bahasa Indonesia gerakannya. Oh tetap dengan bahasa Indonesia ya. Wow. Oke, dan baik Mas Mahmudi, ini kan Anda kan menjalankan bisnis di Jepang. Iya. Kira-kira ada kiat-kiat atau tips tertentu bagaimana menjalankan bisnis di Jepang secara sukses, gitu. Terutama bagi orang Indonesia. Karena kita suka jiper kadang-kadang, nggak semuanya ya. Tapi ada beberapa orang yang mau mengadu nasib ke luar negeri kok kayaknya takut, ragu, gimana nanti kalau saya gagal gitu. Mas Mahmudi? Waduh, kalau masalah tip itu seharusnya yang ngomong itu orang pinter loh Mbak. Tetap. Saya itu cuma bisa apa ya? Istilahnya segala sesuatu itu yang menurut saya jalanin, kerja aja. Masalah sukses apa enggak itu kan hasil ya. Kalau kita kerjanya baik pasti hasilnya baik kok. Gitu enggak? Iya. Gitu Oke, tapi kalau misalnya dari kultur gitu ya, Jepang. Kultur itu apa tuh? Maksudnya kultur budaya. Oh, budaya. Budaya. Jadi kan kalau budaya, oke kita sama-sama orang Asia gitu, orang Indonesia dan juga orang Jepang. Tapi adakah pergesekan kultur, maksudnya harus menyesuaikan, oh kalau misalnya orang Jepang cara kerjanya seperti ini, kita bisa mengikuti ini untuk menjadi sukses gitu. Cara kerja ya? Kalau cara kerja memang Jepang itu agak edan gitu ya. Maksudnya? Saya waktu dulu itu SD juga pernah mendengar time is money gitu ya. Itu artinya apa Mas? Time is money. Time is money ya. Ini bahasa Inggrisnya bagus nih. Itu saya rasakan di Jepang itu Mbak. Berarti benar-benar hitungannya bukan jam lagi ya, menit mungkin ya. Jadi menghitung misalkan ini, orang bunuh diri di Jepang itu bukannya mendapat asuransi loh. Maksudnya? Di kereta api ya. Itu apa itu keluarganya didenda itu. Mendendanya hitungan kereta api itu berhenti berapa menit. Wow. Karena perusahaan kan banyak dirugikan gitu. Oke. Jadi time is money. Jadi memang kerja keras, kerja dan kerja. Di sana orang naik jabatan, naik apa itu mendapat kepercayaan menjalankan proyek itu biasa, orang nggak naik jabatan, nggak naik gaji itu ya. Ya biasa, banyak kayak gitu. Orang nggak naik jabatan, nggak naik gaji. Naik jabatan, tapi gajinya belum tentu. Gajinya sama aja gitu. Oh gitu, kok gitu Mas? Gak enak ya.
Tapi kalau orang, misalkan saya nih, jadikan, oke ini ada proyek nih, kamu tak percaya untuk menjalankan proyek ini, itu suatu kebanggaan buat orang Jepang. Karena dipercaya ya, bisa menjalankan kayak gitu. Masalah gajinya naik apa enggak itu ya nanti terserah bosnya. Tapi gajinya naik dong akhirnya ketika kinerjanya sudah bagus gitu. Iya dong. Nah ini kita kan juga kan Mas Mahmudi, kemudian ada Mas Wona dan juga Richard di sini itu kan tergabung dalam diaspora gitu. Ini pertama kali Mas Mahmudi datang. Iya. Pertama kali pas di Amerika. Oh iya ya, yang di Amerika kan Mas Wona waktu itu. Oke, ini pertama kali. Tanggapan Mas Mahmudi terkait dengan kegiatan diaspora ini? Bagus, bagus sekali. Justru karena adanya diaspora itu orang kan jadi apa ya, kita yang di luar negeri itu nasionalismenya bangkit gitu ya. Jadi mesti kita memang sih seharusnya manusia itu akan menjadi manusia sukses kalau menurut saya itu berguna untuk orang banyak. Kalau berguna untuk dirinya sendiri itu menurut saya nih masih kurang ya. Masa kaya-kaya sendiri yang lainnya susah kan nggak enak juga ya. Nah ini kaya sendiri, misalnya yang lainnya susah kan nggak enak. Jadi diaspora itu memangnya di sana kegiatannya apa sih Mas? Pada saat kalian ini berkumpul gitu. Sharing ini mungkin ya. Yang saya pahami pokoknya tujuannya ya mari kita bekerja bareng untuk membangun Indonesia lah. Apa yang kita bisa perbuat untuk Indonesia? Di antaranya saya dan teman-teman di Jepang itu juga membuat kegiatan itu namanya KNS. Itu salah satu cabang dari Kehing ini sendiri. Kehing Network Solution. Itu yang kita kerjakan itu adalah teman-teman Indonesia yang sekarang ada di Jepang yang kebanyakan pekerja magang. Itu pulang ke Indonesia kebanyakan menjadi pengangguran lagi. Padahal mereka itu kerja selama 3 tahun, tidak boleh diperpanjang, harus pulang itu, harus pulang ke Indonesia, membawa uang itu sekitar 300 jutaan lah. Per bulannya rata-rata 100 orang itu, pulang 100 orang, 1 orang masuk. Uang 300 juta itu kalau yang duitnya banyak itu ya dikit lah, kayak Mbak gini ngomong ya. Amin, Mas Mahmudi, amin. Terus? Tapi itu kan banyak Mbak ya. Iya. Bisa berusaha, wirausaha gitu. Nah setelah pulang ke Indonesia, mereka juga bikin usaha lah apa. Tapi mereka itu ya maaf ya, mungkin pendidikan ya kurang lebih kayak saya gitu. SMA segala macam. Jadi secara akademisi ya biasa-biasa. Manajemen bisnis nggak bisa. Bikin usaha akhirnya jalan pertama. Langsung nggak lama hancur kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Nah di situ akhirnya kita menggagas bisnis matching. Bisnis? Matching. Matching, oke. Yang kita datangkan adalah teman-teman UKM franchise di Indonesia. Kita panggil ke Jepang. Kita datang terus anak-anak teman-teman warga Indonesia di sana yang harus pulang itu kita panggil, namanya Kensusa itu kita panggil, kita temukan di situ. Kita temukan di situ. Jadi waktu saya mengenalkannya itu ya proposalnya investor mencari franchise store, kan gaya itu ya. Jadi teman-teman UKM akhirnya terpengaruh untuk datang ke sana juga itu. Kemudian akhirnya jalan selama ini kita adakan. Sudah berapa tahun Mas? Masih sistem itu belum begitu lama, belum begitu lama. Dan karena mengadakan event itu juga butuh biaya, makanya saya juga minta bantuan ya ada. Kalau di sana biasanya kita bersama KBRI Tokyo, BI, kantor perwakilan wilayah Timur Jepang Tokyo itu BI-nya, BNI yang ada 3 itu. Jadi biasanya kita jabaran. Jadi pada saat mereka pulang tidak lagi ini ya, maksudnya mereka bawa misalnya uang 300 juta tidak lagi bangkrut karena memang sekarang sudah ada UKM itu yang berminat. Bisnis jalan jadi sekarang. Jadi yang berminat. Jadi di situ kita setengah paksakan untuk deal. Untuk deal. Setelah deal saya bilang, nanti datang ke apa itu namanya business matching ini, kalau Anda deal, Anda pulang membawa gelar. Gelarnya pengusaha. Ya masih calon lah ya, pengusaha. Tapi kalau nggak deal di sini membawa gelar juga.
gelarnya apa? Pengangguran, nggak punya kerjaan ya di Indonesia. Jangan sampai ya Mas. Iya, kayak gitu. Nah, makanya dari situ, ini salah satunya kita ingin membangun Indonesia itu adalah, nah, kita tuh bercerita ingin menambah presentasi pengusaha-pengusaha di Indonesia. Katanya orang pinter, katanya ekonomi itu salah satu syarat negara itu maju adalah pengusahanya di atas 2%. Nah, di Indonesia nggak tahu. Mungkin belum ya. Yang jelas belum kurang jauh. dari 2%. Oke. Sebetulnya standarnya oke. Kalau misalnya kita lihat memang 2% kecil begitu ya. Tapi oke, semoga kita akan menuju ke sana. Begitu. Oke. Iya, karena sebenarnya Silakan Shanas. ya cita-cita gitu. Kita itu kan ini bulan Agustus ya. Itu kan kita memperingati kemerdekaan ya. Iya. Kita udah merdeka secara demokrasi toh. Tentunya kita pengen dong merdeka secara ekonomi. Oh, Oke, setuju. amin. Itu tapi di Jepang ya. Kalau misalnya di Amerika sendiri dari Mas Wona, seperti apa sih kegiatan dari diaspora dan juga apa manfaatnya untuk warga Indonesia yang berada di sana? Ya harus ini aja apa ya, terus percaya diri lah sama dan bangga sama kebudayaan sendiri. Jadi mereka pun pasti bisa lah kalau memang kerja keras atau mau apapun, tapi kalau ada kemauan pasti bisa deh jalan sana. Oke, kiat-kiatnya satu resep yang ingin Mas Wona berikan gitu kepada rakyat Indonesia yang juga berada mungkin di luar negeri untuk berkiprah di sana, apa Mas? Kiat-kiatnya? Satu apa tuh dibilangnya? Tips. Oh, ya itu aja harus harus apa ya? Harus ingat itu, just bangga aja sama kebudayaan karena itu that's what makes you unique. Ya kan? Jadi, kalau cuma mau ikut gaya orang misalnya luar negeri, orang Amerika, saya juga dulu pernah begitu waktu masih SD, SMP, kan sebenarnya saya nggak malu ya sama apa sih kebudayaan Indonesia karena saya kurang tahu ya. Tapi lama-lama kan saya percaya diri dan saya bangga banget. Alhamdulillah bisa ngajar silat, bisa orang tertarik sama kebudayaan Indonesia. Ya jadi harus ini aja apa sih just be proud. Be proud. Kalau dari tahun 95 ya, mengajar Mas Wona 95. Dari tahun 95 sampai sekarang sudah 15 tahun. Kira-kira ada berapa murid sih ada jebolan ajarannya Mas Wona? Oh ya mungkin berapa ratusan. Berapa ratusan? Wow. Warga negara Amerika yang sudah belajar warga Pancasila. negara. Kalau misalnya 100 orang, cuma 10 warga negara orang Indonesia, tapi kebanyakan orang Amerika. Wow. Oke, thank you Mas Wona, dan juga nanti kita akan melihat sedikit ya simulasi dari Mas Wona dan juga Richard yang akan memberikan sedikit gerakan-gerakan pencak silat yang sudah dipelajari di sana ya. Oke, boleh. Oke, langsung saja. Oke, let's go. Mas Mahmud di sini aja, hati-hati ketendang ya. Oke. So ini kalau mengajar bela diri ya, dari tonjok, punch. Oke, ini tangkis ya. Kita masuk bawah, ini kan bisa kena sini atau kemaluan ya. Oke. Tapi kalau untuk belajar aja, kita ini jatuhin aja. Tuh. Nih, kemaluan kena, bisa masuk sini. Ini udah patah sini ya. Udah. Atau bisa ini juga duduk patah. Itu satu ya. Nah, sabit kanan. Ya. Bisa Kak. Ya, tendang, ini orangnya besar kan. Tapi kalau tekniknya benar, ini bisa aja kan. Nih patah ya. Ya kan? Ini udah. Udah masuk. Sini. Dikunci. Dikunci. Oke. Ya, udah. Masuk. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Wona, Richard, thank you very much, dan juga terima kasih Mas Mahmudi sudah memberikan inspirasi bagi kita bahwa orang Indonesia dimanapun berada selama bekerja tekun akan sukses di mana-mana. Jadi kita tidak perlu minder sebagai orang Indonesia, dan tentunya mereka-mereka ini hebat karena meskipun sudah lama di Amerika Serikat, mereka kembali ke Indonesia dan berusaha untuk berkontribusi untuk negara asalnya. Nah, setelah ini kita akan hadirkan apa, Shanas? Betul, habis ini kita akan melihat mengenai The White House yang menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Siapa sajakah kira-kira mereka? Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi di Indonesia Morning Show.